Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disha Pratama Putra Wibowo dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya akan bersosialisasi prokes 5M dan betapa pentingnya vaksin. Dan yang pertama, saya akan menampilkan video animasi yang menyangkut dengan protokol kesehatan 5M. Video animasi dari saya. Kalau teman-teman sekalian kurang jelas, saya akan menampilkan video animasi saya yang kedua. Yuk mari kita lihat video animasi saya yang kedua. Oh iya guys, ini video yang kedua adalah video animasi yang lebih detailnya atau lebih lengkapnya mengenai protokol kesehatan 5M. Yuk simak videonya. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar.
Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta, pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak. Minimal 1-2 meter ya. Tapi, jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah itu ya guys, penampilan video animasi yang bertemakan Prokes 5M. Dan yang selanjutnya saya akan membahas betapa pentingnya vaksin. Simak videonya guys. Untuk dapat mengetahui kapan vaksin COVID-19 dapat diciptakan, ada pentingnya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu fase penelitian, fase preklinis, dan fase uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif, tapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO telah mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah menjalani fase preklinis ini. Setelah fase preklinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan, dan fase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, uji coba fase 3 melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan kepada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang, kemudian didistribusikan secara skala besar. Dalam kondisi normal, sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat, dan biasanya ini memakan waktu yang lama. Andaikan kita sekarang dalam situasi non-pandemi, vaksin tercepat dan paling realistis akan dapat didistribusikan pada bulan Mei 2036, yaitu 16 tahun dari sekarang. Tentunya, menjalani physical distancing selama 16 tahun berturut-turut tidak terdengar menyenangkan. Dan walaupun vaksin dapat diciptakan dalam waktu yang lebih cepat dari itu, apabila kita lihat sejarah pengembangan vaksin, waktu paling cepat untuk mengembangkan sebuah vaksin adalah 4 tahun, tetap relatif lama. Tetapi, jangan langsung pesimis, karena pengembangan vaksin COVID-19 ini jauh berbeda dari pengembangan vaksin terdahulu. Karena kali ini, seluruh dunia ikut serta untuk mengembangkannya. Bahkan, sejak bulan Juli, terdapat sejumlah vaksin yang memasuki fase pertama uji klinis, fase yang semestinya memakan waktu bertahun-tahun. Beberapa ahli bahkan memperkirakan bahwa vaksin untuk COVID-19 akan tersedia untuk khalayak umum pada pertengahan 2021. Namun, ini semua masih perkiraan.
Masih banyak hal yang kita tidak ketahui mengenai COVID-19. Dan hal terpenting dalam pengembangan vaksin adalah memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Itu dia video yang bertemakan betapa pentingnya vaksinasi. Terima kasih sudah menyaksikan video saya yang bertemakan prokes 5M dan betapa pentingnya vaksinasi. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.